membuat press release smart renewal itu seperti apa, diberlakukan bagaimana, syaratnya bagaimana, terus untuk direct hire itu bagaimana. Terserah kalau kalian memang tetap bertahan dengan peraturan kalian tentang direct hire. Tapi setidaknya ada pengumuman. Iya, saya respect karena kalian nggak mungkin langsung back out dengan peraturan tersebut. Itu tidak mungkin. Saya pun paham karena di saat kalian memberikan peraturan tersebut pun juga perlu image kalian terjaga ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Hari ini kembali lagi saya bersama sang konslator fenomenal, istimewa, star membahana di seluruh alam jagat raya. Gitu. Ben guyune kok saithik ketok ya abot iku. Lah, biasane guyune ngono kayak iki kok guyune sithik. Oke. Ya wes, saiki yo tak buka yo Mas. Tak bukae maskerku. Oke. Jadi ini menarik. Saya langsung aja saya dapat beberapa teman yang melakukan proses kontrak mandiri dan ternyata terhenti ya. Dan ini ada videonya. Coba kita dengarkan videonya nanti sampai nanggepi ya. Oke. Hal-hal kayak gitu tuh kayak gimana, seperti apa ya. Jadi kita mulai dengerin dulu ya. Dan di sini sudah ada saya dapat data ya kan. Nah, jadi dari sampai tadi apa itu proses mandiri, belajar proses mandiri. Ya. Dan udah di online kan sama majikan proses mandiri. Terus udah dikirim di imigrasi dan imigrasi sudah menjawab, suruh minta stempel dari konsulat Indonesia. Ya. Terus sama aku kan datang ke konsulat dikasih nomor ini. Terus dia ngomongnya kalau proses mandiri itu terlalu maafan mbak, terlalu lama gitu. Terus akhirnya majikan telepon sama konsulatnya minta surat dari desaku, dari RT RW gitu. Terus majikan kok terlalu maafan, terus akhirnya yaudah kita cari agent aja, suruh bantu. Terus agent ini udah pertengahan loh, ini tinggal minta standarnya konsulat udah jadi bisa ngomong, tapi kan konsulat mempersulit minta suratnya itu. Oke. Nah, konsulat mempersulit minta stempelnya ya. Nah, sebenarnya di sini kemarin waktu kita membahas kontrak mandiri itu sudah pernah saya utarakan. Betul. Ya. Betul. Dan yang seharusnya dilakukan KJRI adalah melakukan update informasi secara publik tentang perpindahan proses tersebut. Nah, bahwa kontrak mandiri sekarang persyaratannya kalau Anda mau menggunakan kontrak mandiri, pengguna harus memenuhi persyaratan si A, si B, si C yang itu tadi. Ya, yang surat izin lah dan lain sebagainya, yang sebenarnya surat izin tersebut kalau menurut saya tidak dibutuhkan. Karena itu hanya diberlakukan bagi mereka yang newcomer, yang dari PJTKI atau dari PT. Nah, sementara sesuai dengan undang-undang, jika Anda seorang warga negara Indonesia yang sudah 18 tahun ke atas, artinya Anda sudah dewasa, Anda sudah siap membuat keputusan sendiri. Ya, termasuk sampean sudah berada di negara tujuan, artinya Anda sudah tahu apa yang akan Anda lakukan, resiko dari keputusan Anda pun sudah siap. Apalagi di Hong Kong kontrak kerja itu jelas, ya kan? Nah, sementara KJRI seolah meragukan isi kontrak kerja dan kelegalan kontrak kerja tersebut sendiri secara hukum. Mengapa demikian? Kontrak kerja standar kontrak kerja ID 407 ini sudah legal dan itu berkekuatan hukum jelas. Pertama, dia dikeluarkan hanya oleh imigrasi Hong Kong, di mana imigrasi Hong Kong jelas badan pemerintah dari pemerintah Hong Kong, ya kan? Kedua,
itu sudah menjadi satu acuan dasar utama bagi pekerja dan majikan. Ya kan, jadi itu sudah sah di saat sudah disetujui kedua belah pihak, ada saksi, itu sudah sah. Punya tanda tangan, Iya, selesai. Kontrak Nah, mandiri beres. betul. Sementara KJRI hanya menerima data tersebut untuk dimasukkan di database mereka melalui komputer mereka, di-online-kan oleh ke data BP2PMI. Jadi ini warga si A, dia bekerja dengan majikan si ini, agennya ini, dan lain sebagainya. Hanya itu kan yang dibutuhkan. Ya, jadi Nah, sebenarnya proses itu tidak terlalu rumit kan? Tidak. Seharusnya udah dimasukin untuk Iya, menjadi data, iya. sudah selesai. Sudah selesai. Nggak perlu Nah, ketika KJRI ini tidak memberikan rilis informasi ketika kalau mau harus pakai ini Ya, itu sama dia memang tidak diumumkan ya, nggak pernah diumumkan. Tidak pernah, bahkan saya sudah berulang kali meminta untuk dipublikasikan, yang ada tidak, tetapi yang mempublikasikan justru orang lain yang notabene bukan bagian dari KJRI Hong Kong, dan itu saya temukan di saat saya konfirmasi dengan KJRI Hong Kong via inbox, dia tidak bisa memberikan penjelasan. Loh, tapi ada pihak ketiga lah, taruhlah pihak ketiga yang dan itu saya counter punya buktinya. dan meng-counter, dan di sama- saat pun kita komentar ya jawabannya ya tidak bisa, karena memang bukan kapasitas dia, saya tidak bisa menyalahkan, dan seharusnya dia pun juga tidak boleh posting. Ya kan? Nah, sementara KJRI juga memberikan perubahan proses, dia belum menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, surat perpindahan proses pun belum menyiapkan. Setelah saya membuat postingan, baru dia menyiapkan formulir tersebut. Jadi pada prinsipnya ya Pak, sesuatu yang sebenarnya mudah ya kan, Ya sebenarnya dipersulit. Ya. Kenapa sih kalau bisa dipermudah harus dipersulit kalau kita? Tapi kalau dia kenapa harus dipermudah, ya dipersulit saja. Kalau bisa sulit. Ya, itu dia. Nah, sementara pada dasarnya kalau dilihat dari hal ini adalah KJRI tidak mau bertanggung jawab lebih atau tidak mau bekerja lebih di saat mengenai kontrak mandiri yang notabene majikan maupun pekerja, di saat ada masalah dia harus direct ke KJRI. Dan pada dasarnya secara perlindungan justru lebih bagus. Kalau majikan nakal ya nggak berani. Tapi saya yakin majikan nakal pun juga nggak akan mau pakai kontrak mandiri. Ya kan, karena apa? Tidak semua majikan Hong Kong itu mau kontrak mandiri meskipun murah. Karena mereka nggak ada waktu. Iya. Kalau kecuali kontrak mandirinya kayak Filipina, ya mau aja, yang jalan pun juga pekerjanya kok. Oh iya. Enggak, maksudnya begini loh, maksudnya karena yang diberikan kesempatan kontrak mandiri adalah dengan majikan yang sama. Dengan majikan yang sama. Harusnya memang dipermudah. Harusnya beres. Iya. Harusnya tidak ada problem ya. Iya. Harusnya. Artinya kan mereka berdua setuju melanjut kontrak itu, mereka memang sudah dan sebenarnya pun tidak ada sesuatu yang diberatkan terhadap KJRI kan. Sebenarnya ya kan. Tidak ada. Karena mereka juga sudah misalnya dua kali, satu udah lewat terus kontrak yang kedua. Artinya kan mereka berdua itu sudah hubungannya sudah sangat bagus. Kebiasaan masing-masing sudah tahu. Sekalipun ada masalah internal kan beda. Masalah cuman nggak makanan atau mungkin ada masalah sepele mau lapor KJRI kan nggak mungkin. Oke. Jadi kayak gini kan. Jadi ketakutan insecurity dari KJRI sendiri. Jadi gini, karena mereka itu mau yang sebenarnya so simple ya kan, majikan udah kasih tanda tangan, udah kamu jalan, kamu proses imigrasi Hong Kong, imigrasi KJRI Indonesia, oke selesai, ya udahlah nggak perlu diperlukan. Nah, pada saat mafan kayak gini kan jadinya kecelek toh. Iya. Banyak yang kecelek, satu, yang kedua juga asumsi atau pendapat para majikan terhadap lembaga perwakilan negara kita ya tahu jadi, sendiri. menurun Karena kan. kenapa? Mereka pun ada yang menelpon saya bahwa memang mereka menyatakan, wah, nggak tape le cai jeng joti. Waduh. Tape gue tele. Ayah, gue yang mesti kaisek, wah, pengen ngoteng doang. Nah, ini sudah berapa kali. Jadi masalahnya kalau jadi kalian kan itu bahasa nggak mampu ya nggak masalah. Tapi makanya justru karena kalian bahasa kurang
bahasa Kantonis kan kebanyakan majikan di Hongkong Kantonis meskipun bisa Inggris loh ya. Iya. Tapi kan kebanyakan mereka lebih ke Kantonis ya kan. Nah, Inggris ada yang mungkin bisa, ada yang tidak. Sementara bahasa Inggris Anda bisa kemungkinan mereka paham. Oke. It's okay. Berarti ketika itu tidak akan dikeluarkan press release-nya, teman-teman akan mencoba terus berusaha, jadinya akan terjadi banyak kecelik-kecelikisasi ya. Iya, nah kenapa saya membuat tulisan tentang smart renewal bukan direct hire itu berbahasa Inggris dan bahasa Cina di Google saya, tujuannya jika kan ini kan masalahnya kan sebenarnya majikan dia kan belum pengguna kontrak mandiri nih. Nah kan dia majikannya menggunakan smart renewal yang aplikasi dari imigrasi, di mana satu majikan yang sama. Oh iya dari sana. Nah, kan akhirnya kan setelah itu kan majikan sudah mengaplikasikan online. Dia kan tinggal stempelnya toh. Ya. Jadi sebenarnya majikan itu justru dapat infonya itu dari imigrasi ya. Iya, karena imigrasi Smart memang renewal tadi merilis ya kan? smart renewal itu guna karena adanya pandemi dan mempermudah majikan dan pekerja untuk tidak perlu antri, dan itu pembayaran bisa online, bisa dikirim langsung lewat pos. Jadi itu kan sudah mempermudah. Jadi tujuannya memang masa pandemi itu dilakukan hal seperti itu biar tapi hanya berlaku satu majikan yang sama. Ya, jadi artinya tidak terjadi penumpukan manusia-manusia di imigrasi untuk ngurusin itu biar diselesaikan mereka. Selain itu juga dokumen, karena kan saat ini kan nggak bisa exit, semuanya harus extend visa. Ya. Otomatis pekerjaan mereka kan juga bertambah toh. Ya. Nah, jadi sortir dokumennya lebih mudah kalau mereka melalui online, kan tinggal cek barcode-nya saja. Jadi bisa jadi gini nih. Pada saat imigrasi memberikan kebijakan atau tata cara yang ini, kemudian ditolak sama perwakilan negara kita di sini, nggak mau ribet dan nggak mau membantu apa yang menjadi programnya imigrasi Hongkong. Jadi kenapa dibegal dengan itu? Kata-kata itu yang smart menarik. renewal adalah dibegal dengan adanya peraturan yang menyulitkan itu tadi, yang sebenarnya peraturan tersebut hanya formalitas dan tidak jelas. Nah, contohnya KK, surat dari RT, RW sampai kelurahan itu gunanya untuk Tapi apa? sedangkan ketika proses itu diserahkan sama agent, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Dan ingat, saya sudah ngomong bahwa persyaratan yang mereka ajukan adalah persyaratan kontrak mandiri 15 tahun silam, artinya mengalami kemunduran. Sayangnya tulisan saya yang itu sudah hilang, ikut Facebook saya yang hilang. Kemudian Pak. Ya, hari ini saya ulang lagi karena saya mendapati kejadian yang seperti itu, makanya saya mencoba untuk berdiskus lagi dan mudah-mudahan diskusi kita itu diperhatikan dan mereka membuat segala sesuatu di mana nanti biar gak banyak majikan kecelek lah. Gini, untuk KJRI harus membuat press release smart renewal itu seperti apa, diberlakukan bagaimana, syaratnya bagaimana, terus untuk direct hire itu bagaimana. Terserah, kalau kalian memang tetap bertahan dengan peraturan kalian tentang direct hire, tapi setidaknya respect. ada pengumuman. Iya, saya respect karena kalian nggak mungkin langsung back out dengan peraturan tersebut. Itu tidak mungkin. Saya pun paham karena di saat kalian memberikan peraturan tersebut pun juga perlu image kalian terjaga ya. Fine for me ya, tapi kalau bisa itu tetap diumumkan, dipublikasikan secara detail, dan itu perpindahan proses itu diupdate ke seluruh agensi di bawah naungan KJRI. Jadi setiap agensi di saat menerima perpindahan proses ini mereka sudah siap. Ya. Jadi tidak kita nggak tahu kontrak mandiri ke agensi itu bisa diproses atau tidak. Setahu saya harus pulang. Nah, setiap agensi yang dimasuki oleh perpindahan kontrak mandiri ini adalah selalu seperti ini. Dan maaf, karena kenapa saya bisa ngomong ini? Saya yang harus menjelaskan. Jadi sejauh ini saya yang menerima telepon, saya yang harus menjelaskan ke majikan, saya harus menjelaskan ke karena anaknya tadi nanya ke sampean. Iya, dan nggak mungkin menjelaskan secara detail, nggak paham, bahasanya kan juga berbeda. Iya. Jadi kalau mereka pengguna kontrak mandiri dan harus ke agensi loh ya. Nah, kalau sebelum kontrak mandiri mereka majikannya tertarik dengan smart renewal ini karena mau save time, save uang ya kan. Nah, jadi Cece ngoten hoyi jige coba kamu ngopong le onco lah. Nah, ini semua kan juga nggak ada salah, majikan nggak salah loh.
Ya pada prinsipnya majikan itu nggak salah karena memang ada ketentuan program dari baru. imigrasi. Iya, Nah, sementara cuman KJRI-nya tidak. perwakilan kita yang tidak bersedia, Iya, taruhlah, tidak mau membuat penjelasan bahwa smart renewal ini bukan direct hire, jadi tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena perspektifnya berbeda. Ya, it's okay, itu pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting diinfokan, Iya. biar tidak terjadi keceleisasi. Iya. Biar artinya apa yang dibuat dengan imigrasi Hong Kong, dengan apa yang dibuat perwakilan pemerintah kita atau KJRI Indonesia ini, kalaupun tidak match, ada pengumumannya. Ya, jadi kan anak-anak bisa membaca, jadi tidak harus menggunakan teknik yang ini, langsung aja ke agent. Jadi itu aja ya. Jadi titik baliknya dari konten saya ini adalah biar tidak terjadi keceleisasi majikan kalian ngurusi kalian. Begini aja, KJRI. kalau gitu. teman-teman memang masih nanti ya sebelum terjadi seperti yang tadi di telepon itu tadi ya, bahwa terlanjur menggunakan smart renewal, terlanjur diaplikasikan di imigrasi, tinggal stempelnya KJRI. Kalau majikan mau bicara ke kalian, mau menggunakan ini, sebelumnya kalian bisa search di Google saya, itu ada smart renewal is not direct hire, different with direct hire, itu ada di Google ya. Itu tak tulis dengan dua bahasa Inggris dan bahasa Cina. Jadi majikan akan paham. Kalau majikan kurang paham bisa telepon saya, nanti tak jelaskan. Dan kebanyakan majikan setelah membaca tulisan saya fine kok, mereka sudah paham dan akhirnya mereka tidak menggunakan itu. Iya, tidak menggunakan smart renewal, akhirnya menggunakan agensi. Nah kan jadi dari sini artinya KJRI memang harus mempublikasikan. Nah sekarang siapa sih aku? Aku kan ya, kita nggak berpikir ke arah samain, tapi akhirnya beberapa majikan itu menggunakan cara itu karena begini Mas, bukan yang mau saya sampaikan, saya seorang BMI ya kan, saya seorang PRTA, saya menyempatkan diri saya membuat tulisan tersebut dan saya translate kedua bahasa di dalam Google dengan tujuan majikan jika membutuhkan ya kan. Nah sementara majikan itu perspektifnya adalah mereka akan melihat websitenya KJRI, page-nya KJRI lah. Kalau di KJRI tidak menemukan, sementara dia menemukan di tempat lain, ini wajahnya KJRI bagaimana? Ya. Itu saja. Jadi intinya bahwa apapun yang akan menjadi kebijakan dari KJRI, apapun menjadi keputusan atau apapun diflorkan. Jadi nantinya kalau terjadi hal apapun sudah ada yang cover. Jangan dibiarkan mengambang yang akan sepanjang seperti ini. Jadi kita tujuannya sebenarnya bukan mengkritisi, bukan begitu ya. Bukan tetapi hanya meminta lebih update informasi. Nah, karena terjadi lebih mengedepankan jika itu memang untuk publik, harusnya memang sampaikan. Jadi jangan kasak kusuk seperti itu, atau lalu membiarkan media sosial anak-anak yang lain membuat peraturan sendiri, membuat pengumuman sesuai dengan pengalaman datanya dia, ya tidak bisa. Kita fokus kepada bahwa ini bukan kritik, ini bukan menjatuhkan, ya bukan juga dibilang nggak kritik ya, ini masukan, lebih cenderung kalau dibilang masukan bukan berarti mendiskreditkan juga ataupun kita menggurui, enggak. Tapi berarti jawel, bos, pak, tolong sing iki kudu dikandani nek sampean arep gak mangan bengi kan ngono bahasane. Nek sampean mau mangan bengi sampean ngomong ben kene gak nyepakno lho ya. Kan kasih. Iya. Kan jadi dalam artian peraturan kontrak mandiri direct hire itu seperti ini. Lah kalau smart renewal itu seperti ini. Smart renewal bukan direct hire. Smart renewal adalah produknya imigrasi. Direct hire produknya KJRI, selesai kan? Iya. Aku cuman pesen, Pak, ini ada orang yang perhatiin Pak baju batik yang ada di sana. Orang ini merhatiin Pak kalian karena sayang, bukan macam-macam. Iya. Jadi gak usah erosi pun. Jadi kita melakukan ya kan nanti dikira saya nggak punya data. Enggak begitu. Kalau sama saya nggak berpikir seperti itu. Cuman ya sama enggak, tapi kan mereka akan berpikir seperti itu. Kan akan berpikir kontrak itu selalu seperti itu. Kontrak itu akan selalu seperti itu. Kontrak akan mencari kesalahan
Nah, ini yang mereka makanya pikirkan. makanya di sini saya menjadi orang yang kepingin ngajak bicara sampean, karena aku melihat benar-benar bahwa apa yang sampean sampaikan, apa yang sampean kritikan itu sebenarnya benar-benar harusnya ya harusnya kalau aku normal, aku terserah lah kalian itu atas badan yang besar atau atas kepala segelintir orang, aku nggak ngurus. Tapi ini ada seseorang PRT yang udah benar-benar memberikan care ya, perhatian menurut saya pribadi loh ya, aku nggak apa, makanya aku coba naikkan lagi di kontenku agar di kemudian hari benar-benar segala sesuatu itu take and give lah, bisa lah Pak, kita sebenarnya pengen Pak, kita lapor loh Pak, tolong ini dibikin, sebenarnya cuma simpel bahasanya, hanya segitu aja ya, nggak terlalu berat, tapi ya sudah, it's okay. Kalau memang tidak didengar, kalau memang juga tidak akan dibikin, so fine, nggak ada masalah. Yang jelas kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik sebenarnya, bukan untuk KJRI ya, tapi untuk teman-teman, untuk negara kita sendiri, kita bersumbangsi hal yang sedikit. Ya, betul. Ini nggak bisa sesuatu yang bukan yang besar ya. Ini hal yang sepele, hal yang kecil, tapi kita berusaha, mari kita bersama-sama untuk menjadikan hal itu jauh lebih baik. Sebenarnya di situ saja kuncinya. Jadi oke. Itu saja untuk kita pembicaraan hari ini, tapi ngomong-ngomong nanti disambung lagi ya yang 42 juta ya, belum selesai. Oh ya, 42 juta belum selesai, saya ada datanya ya, nanti kita sambung lagi. Saat ini saya membahas Putra Mandiri dan saya hanya menginginkan, terutama saya ya, ini karena mungkin saya yang dianggap paling nyinyir ya, hanya menginginkan aja untuk lebih update informasinya dan diupdate semuanya secara detail, jadi biar tidak ada yang namanya keceleisasi itu tadi. Gue jadi judulnya keceleisasi. Ya, apa kontrak mandiri keceleisasi. Oke. Gitu ya Mbak Kontring, tapi yang 42 disiapin ya. Ya pasti. Yang 42 rinciannya buat teman-teman semuanya, biar tidak kita hanya share dan berdiskusi, ngobrolin sesuatu yang agar kita terus bisa berpikir ke hal yang lebih positif dan transparan dan jelas, sehingga untuk mengatur langkah, karena beritanya agak luar biasa ya ini, dan belum keluar benar rilisnya dan belum benar-benar jelas, sampai akhirnya ada beberapa yang sudah ada visanya pun masih tertunda untuk diberangkatkan lantaran sesuatu yang belum jelas kebijakannya di negara kita sendiri. Oke, terima kasih Mbak Kontring malam hari ini, serius sekali dan menarik. Mudah-mudahan nanti ketemu di episode berikutnya yang lebih tajam lagi. Makasih ya. Yo, bye-bye.